Ada badai salju yang lebat, hawa dingin menembus tulang-tulangnya, kakinya hampir setinggi lutut dalam salju. Pemburu berpengalaman Joe Lebel berjalan melalui hutan, menutupi wajahnya dari angin kencang. Orang lain mungkin sudah jatuh dan berteriak putus asa, tapi enggak dengan Joe Lebel. Dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang menuju ke salah satu desa di ujung utara Kanada. Permukiman kecil ini terletak di Danau Anjekuni. Penduduk desa ini adalah suku Inuit, penduduk asli Amerika Utara. Joe sudah lama nggak makan atau minum. Dia butuh tidur nyenyak dan makanan hangat yang diharapkan bisa dia dapatkan dari suku Inuit yang ramah. Melalui pepohonan dan kabut putih, dia melihat siluet tenda-tenda. Asap mengepul dari beberapa rumah. Joe mungkin akan sampai di sana tepat waktu untuk makan siang. Dia mencapai desa dan pada saat ini angin menjadi tenang. Badai salju telah berakhir. Sang pemburu mempercepat langkahnya dan menuju desa yang terletak di sepanjang danau yang membeku. Aneh, tetapi nggak ada penduduk setempat dimanapun. Mungkin semua orang sedang duduk di dalam rumah menunggu badai salju. Halo! Joe berkata dengan keras, tapi nggak ada jawaban. Bagus, asap keluar dari tenda ini. Joe mengetuk dindingnya, tapi nggak ada yang membukanya. Dia mengetuk beberapa kali dan masuk ke dalam. Tenda kecil itu kosong. Semua barang ada di tempatnya. Ada selembar kain dengan jarum dan benang di atas meja. Kayu bakar membara di perapian. Tampaknya orang-orang baru saja meninggalkan tempat ini. Joe masuk ke tenda berikutnya dan melihat gambaran yang sama. Semua benda ada di tempatnya, tapi nggak ada orang. Joe berjalan melewati tenda-tenda dan melihat sebuah lubang tempat api unggun pernah menyala. Ada tali di atasnya dengan daging yang dimasak oleh orang Inuit tergantung di atasnya. Entah mengapa mereka nggak memakannya. Danau Anjekuni merupakan bagian dari rantai perairan. Di sini, orang Inuit memancing dan berdagang berbagai barang. Biasanya ada banyak orang di sini, tapi sekarang ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka dan kemana mereka pergi? Gak ada jejak di sekitar desa. Semua kereta luncur ada di tempatnya. Suku Inuit bahkan meninggalkan anjing-anjing mereka di sini. Anjing membantu mereka berburu dan menarik kereta luncur. Gak ada yang akan meninggalkan pakaian hangat dan anjing di sini saat pindah, terutama dalam cuaca buruk. Joe Lebel mengetahui semua ini, jadi dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Setelah mengelilingi seluruh permukiman, dia nggak menemukan satu jiwa pun. Dengan ketakutan, dia meninggalkan desa, menuju tiang telegraf terdekat dan mengirimkan pesan kepada polisi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdatangan. Polisi berusaha mencari jejak orang hilang dan mencari tahu apa yang telah terjadi, tapi nihil. Di dekat desa, mereka menemukan sebuah kuburan kosong. Selama upacara, suku Inuit meletakkan batu di sekitar lokasi permakaman. Batu-batu di sekitar lubang terbuka gak tersentuh, yang berarti bukan hewan yang menggalinya. Tapi siapa atau apa yang membutuhkannya? Sekitar 30 orang tinggal di desa tersebut, dan mereka semua hilang. Penduduk lokal dari desa-desa tetangga nggak bisa membantu karena mereka nggak tahu apa yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang disadari oleh polisi adalah cahaya biru yang nggak biasa. Di daerah ini, cahaya utara adalah fenomena yang umum. Orang-orang yang tinggal di sini secara rutin melihat cahaya di langit berbintang. Tapi polisi telah melihat sesuatu yang lain, cahaya biru yang berdenyut. Selain itu, para pemburu lain juga menyaksikan hal serupa. Mereka mengatakan bahwa ada benda-benda aneh yang terbang di langit. Ini semua terjadi pada tahun 1930. Sudah hampir 90 tahun sejak lenyapnya desa tersebut dan orang-orang telah menciptakan banyak teori. Yang paling populer adalah serangan dari peradaban luar angkasa. Menurut teori ini, cahaya biru di langit yang dilihat oleh penduduk setempat dan polisi adalah pesawat luar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa pada suatu malam yang gak menyenangkan, pesawat luar angkasa ini terbang ke permukiman dan membawa pergi semua orang.
Selain versi fiksi ilmiah ini, ada juga versi yang lebih realistis. Para pengguna internet telah mengetahui bahwa Joe Lebel nggak punya lisensi berburu. Mungkin dia bukan seorang profesional dan mengarang semuanya. Namun pada waktu itu, banyak pemburu yang nggak punya lisensi. Jadi perkataan Joe mungkin benar. Namun kalau kita mencoba mencari tahu dari mana semua informasi ini berasal, kita akan melihat bahwa sumber utamanya adalah buku-buku dan beberapa artikel surat kabar dari tahun 30-an. Namun gak satu pun dari mereka yang bisa mengkonfirmasi bahwa kisah misterius Danau Anjekuni adalah benar. Mungkin seluruh cerita ini hanya karangan belaka. Sekarang, mari kita tinggalkan salju di Kanada dan menuju ke dataran panas di India. Di negara besar ini, ada satu desa yang menyeramkan di mana orang-orangnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Namun, penduduk setempat masih menghindari tempat ini bahkan sampai sekarang karena mereka percaya bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tinggal di sana. Mari kita periksa dan cari tahu apa yang terjadi pada desa Kuldara. Tempat ini terletak di distrik Rajasthan. Untuk mencapainya, kamu bisa menggunakan taksi untuk menuju desa atau kota terdekat. Desa ini terletak jauh dari permukiman lainnya. Tempat ini terlihat sepi, hanya ada reruntuhan. Sepertinya para arkeolog baru saja menggali tempat ini dari tanah dan meninggalkannya di sini. Tapi ini bukan kota kuno. Desa ini ditinggalkan lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun sampai saat itu, tempat ini telah berkembang pesat. Kuldara adalah sebuah desa yang besar. Penduduk setempat sebagian besar adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian mereka. Dan kemudian, pada suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang meninggalkan rumah dan harta benda mereka dan melarikan diri dari sana. Gak ada yang tahu mengapa mereka melakukannya. Dan gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Gak ada yang pernah melihat penduduk Kuldara lagi. Selain turis, hampir gak ada yang datang ke sini. Penduduk setempat yakin bahwa desa ini dikutuk dan merupakan pusat aktivitas paranormal. Kalau kamu bertanya kepada penduduk kota terdekat atau membaca informasi di internet, kamu akan mengetahui beberapa legenda tentang tempat ini. Salah satu versi yang populer mengatakan bahwa orang-orang meninggalkan desa ini karena kekurangan air. Namun, versi ini nggak menjelaskan mengapa para penduduk pergi dalam semalam dan meninggalkan barang-barang mereka. Menurut versi lain, para penduduk desa melarikan diri untuk menyelamatkan putri kepala suku Kuldara. Seorang penguasa lokal jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Dia mengancam penduduk setempat dengan konsekuensi besar kalau gadis itu menolaknya. Penguasa tersebut memberi mereka 1 hari untuk membuat keputusan. Para penduduk gak setuju dengan persyaratan tersebut. Sebagai tanda solidaritas, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa bersama dengan kepala desa dan putrinya. Namun kalau ini benar, mengapa nggak ada orang lain yang melihat orang-orang ini? Mereka pasti telah melarikan diri ke permukiman lain. Selain itu, mereka membutuhkan barang-barang mereka dalam perjalanan ke sana. Kisah-kisah dari Kuldara dan Danau Anjekuni punya satu kesamaan. Orang-orang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman untuk alasan yang nggak diketahui. Kisah serupa terjadi di Irlandia dengan sebuah desa kecil di Pulau Ekel. Sekitar 40 rumah sederhana yang terbuat dari batu dan jerami terletak di sepanjang lembah Teluk Kim. Desa ini disebutkan dalam dokumen yang berasal dari tahun 1830-an sebagai sekelompok bangunan kecil. Namun saat ini, hampir nggak ada yang tersisa dari desa tersebut kecuali potongan-potongan dinding dan gundukan kecil tanah. Orang-orang dari permukiman lain nggak mengingat desa ini, namun kita mengetahuinya berkat catatan para penulis perjalanan. Mereka menggambarkan keindahan luar biasa dari tempat ini dan desa ini dalam buku harian mereka. Para siswa dari sekolah arkeologi setempat mencoba menemukan jawabannya. Mereka memulai penggalian dan menemukan bahwa penduduk desa bisa saja meninggalkan desa karena kelaparan atau penyakit. Selamat datang di Nome, kota kecil yang berlokasi di selatan semenanjung Seward, di pantai barat Alaska.
Kalau tinggal di sana kamu akan bilang gak ada tempat kayak Nome. Mungkin memang gak ada. Cuaca di sini dingin dan bersalju dan gak ada jalan yang menghubungkan kota ini dengan pemukiman lain. Saat malam tiba, penduduk lokal hilang tanpa bekas. Mungkin karena itulah hanya 3.500 orang yang tinggal di sini. Yuk kita selidiki kasus ini. Orang menghilang di berbagai kota dengan beragam alasan, tapi Nome menarik perhatian publik. Sejak 1960 sampai 2004, sekitar 24 orang hilang di sana. Secara statistik, angka itu terlalu tinggi untuk populasi sekecil itu. Orang nggak pulang begitu saja di pagi hari, dan tak seorang pun tahu apa yang menimpa mereka. Semua penduduk lokal di kota-kota kecil kayak Nome saling mengenal. Di sini hampir nggak ada orang asing, karena Nome sulit dijangkau. Nggak ada jalan atau penyeberangan feri. Semua jalan dari Nome putus dan mengarah ke lanskap indah alami yang tak terjamah manusia. Kamu bisa pulang pergi ke sana dengan pesawat, tapi bukan pesawat penumpang besar ya, melainkan pesawat kecil bersayap ganda. Cara lain pergi ke sana adalah dengan mobil salju. Omong-omong, Nome adalah titik akhir balap kereta luncur anjing terkenal, Iditarod. Kamu bisa membayar penduduk lokal dari desa dan kota tetangga untuk membawamu ke Nome dengan kapal motor. Kota ini cukup terkenal. Seringnya kejadian orang hilang membuat Nome mendapatkan perhatian. Seluruh dunia tahu Nome, dan tahun 2009 Hollywood membuat film tentang hal ini. Dalam jangka waktu lama, tak seorang pun bisa memecahkan misteri ini. Polisi nggak punya petunjuk atau saksi, nihil. Di musim dingin, malam di sini panjang dan udara begitu dingin hingga segelas air bisa membeku dalam beberapa menit. Salju bisa turun terus-menerus. Karena itu, jika seseorang meninggalkan kota di malam hari, jejaknya akan terhapus salju di pagi hari. Tentu saja, orang mulai menyampaikan berbagai teori. Yang paling populer adalah seseorang menculik orang dengan paksa. Polisi nggak punya bukti apapun bahwa orang tertentu melakukan ini. Jadi, kalau pelakunya bukan manusia, mungkin binatang. Sekali lagi, polisi belum menemukan bukti untuk mendukung versi ini. Dan setelah itu, orang mulai berpikir makhluk dari planet lain yang menyebabkan lenyapnya orang-orang ini. Banyak penduduk lokal yakin kota ini adalah destinasi populer bagi pesawat dari luar angkasa. Kisah film Hollywood The Fourth Kind itu didasarkan pada versi ini. Waktu terus berlalu, akhirnya polisi dan FBI menggelar investigasi besar-besaran dan mereka mengungkap kebenaran itu. Mereka sadar kisah-kisah orang hilang telah dilebih-lebihkan. Kepopuleran Nome dan pembicaraan tentang hal fantastis yang terus-menerus membuat orang percaya pada realitas versi ini. Asumsikan bahwa sebagian kisah orang hilang itu dibuat-buat. Tetap saja, banyak orang hilang. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah bar dan cuaca buruk. Tempat-tempat hiburan buka di malam hari. Sebagian penduduk lokal bersenang-senang, meninggalkan bar dan pulang. Saat itu, mulai terjadi badai salju. Visibilitas nol dan angin kencang merobohkan kamu. Dengan begini, orang bisa tersesat. Itu penjelasannya. Kebenaran ini ternyata tidak sepopuler versi lainnya. Segitiga Bermuda adalah area luas di Samudra Atlantik. Jadi lenyapnya kapal dan pesawat di sana tampaknya nggak mengejutkan. Tapi akan jauh lebih seram kalau hal ini terjadi di danau. Mari kita kunjungi segitiga Danau Michigan. Lokasinya antara Michigan dan Wisconsin. Selama beberapa abad, hal-hal mengerikan terjadi di sini. Orang menceritakan legenda serupa di sekitar tempat ini seperti di sekitar segitiga Bermuda. Mereka melaporkan fenomena yang gak bisa dijelaskan dan melihat sejumlah objek terbang di atas permukaan danau. Sebagian orang percaya segitiga ini portal waktu. Tentu saja belum ada teori yang dikonfirmasi, tapi kasus-kasus aneh terjadi di sekitar segitiga itu. Satu kasus terjadi tahun 1950 saat pesawat Northwest Airlines dengan penumpang 108 orang lenyap tanpa jejak dalam penerbangan di atas danau itu. Polisi melihat sinar merah di atas danau 2 jam setelah komunikasi pesawat terakhir. Mungkin pesawat itu menabrak sesuatu, tapi tim penyelamat gak menemukan satupun penumpang atau bangkai pesawat. Yang tertinggal cuma noda minyak di air. Banyak kapal dan perahu menghilang di sana, tapi salah satu kasus teraneh terjadi pada 28 April 1937.
Saat itu, tengah malam, sebuah kapal berlayar melintasi danau ini. Kapten George Donner tidur di kabinnya setelah kerja keras seharian. 3 jam kemudian, kapal mendekati pelabuhan. Salah seorang anggota kru pergi ke kamar kapten untuk membangunkannya. Pintu terkunci dari dalam. Si asisten mengetuk, tapi nggak ada jawaban. Saat dia curiga sesuatu telah menimpa kapten, asisten itu membuka pintunya. Dia masuk kabin, tapi kapten nggak ada di sana. Dia seperti lenyap begitu saja. Kru nggak bisa menemukannya. Sejak itu, hilangnya Kapten George Donner yang menyeramkan tak bisa dijelaskan. Ini David Paulides. Pada 2008, dia menyudahi karirnya sebagai polisi dan mulai menyelidiki orang-orang hilang yang misterius di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Dia menemukan bahwa kebanyakan orang hilang di Taman Nasional Amerika Serikat. Selama 150 tahun terakhir, lebih dari 1.100 turis lenyap di sana. Banyak di antaranya pelancong berpengalaman yang tahu cara bertahan dalam kondisi keras alam liar. David menulis tentang orang-orang hilang yang misterius ini. Dia menyebutkan bahwa sebagian dari mereka nggak hilang, tapi ditemukan dalam keadaan hidup. Mereka bangun di suatu tempat di hutan dan nggak ingat apa yang menimpa mereka. Detail seram dari berbagai kasus ini adalah kebanyakan orang yang hilang masih muda. Detail lainnya, banyak yang hilang sebelum hurikan. Ada terlalu banyak teka-teki dan jawabannya belum cukup untuk kasus ini. Ini Laut Sargasso di bagian utara Samudra Atlantik. Ini satu-satunya laut yang nggak memiliki pantai di darat. Lokasi ini disebut laut hanya karena dibatasi oleh berbagai arus laut. Ganggang coklat keemasan tumbuh di dasar area laut ini, membuatnya mirip titik oranye di tengah samudra tak bertepi. Laut Sargasso terkenal karena di abad ke-19, salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah berlayar di sini. Tahun 1872, sebuah kapal Brigantine berlayar melintasi Laut Sargasso. Kapten kapal ini melihat kapal lain yang jauhnya beberapa kilometer. Dia menyalakan suara api, tapi nggak memperoleh tanggapan. Lalu, kapten memutuskan untuk berlayar lebih dekat guna mencari tahu apa yang terjadi. Di lambung kapal misterius itu tertulis namanya Mary Celeste. Kapten kapal Brigantine dan beberapa anggota kru naik ke kapal itu. Mereka berjalan mengelilingi geladak dan mengecek ke dalam kabin serta palka. Semua ada di tempatnya, tapi nggak ada seorang pun. Muatan tetap utuh dalam banyak tong. Jadi kapal ini nggak diserang bajak laut. Satu-satunya yang rusak di kapal ini hanya layarnya. Layar kapal robek tercabik-cabik. Semua dokumen kecuali buku laporan harian nakoda hilang dari kabin navigator. Catatan terakhir yang ditambahkan dalam buku laporan itu bertanggal 24 November 1872. Kru kapal nggak pernah ditemukan dan ini satu dari banyak kasus. Pada abad ke-20, dari tahun 60 sampai 80-an, banyak orang melaporkan perahu dan perahu pesiar kosong terapung-apung di laut. Beberapa kapal utuh juga lenyap tak berbekas. Ini semua tetap menjadi misteri. Menurut satu versi, arus segi empat ini membentuk corong air. Pusaran air bisa menyeret kapal dengan cepat ke kedalaman laut. Ini menjelaskan lenyapnya sejumlah perahu. Tapi bagaimana dengan kasus kapal utuh di air tanpa kru? Kadang pusaran air ini bisa menimbulkan pusaran angin. Ini mirip tornado kecil. Apa jadinya jika pusaran angin ini cukup kuat untuk menjatuhkan orang dari atas kapal dan mencabik-cabik layarnya? Ya, kelihatannya teori ini fantastis. Jadi menurutmu, apa yang terjadi? Kabut tebal berkumpul di atas laut dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Jarak pandang pun tak lebih dari beberapa puluh meter, tapi bentuk kerangka raksasa di kejauhan ini masih bisa terlihat. Saat kapalmu mendekati sosok itu, jantungmu berdetak makin cepat. Lalu, kamu melihat detail kapal lain yang kelihatannya terbengkalai. Kapal hantu memang ada, dan misterinya tak selalu terpecahkan. Sebagai contoh, MV Joyda ini adalah kapal kayu yang dibuat pada tahun 1931 sebagai yacht mewah. Kapal ini telah bertugas dengan baik untuk kepentingan banyak orang selama lebih dari 20 tahun sebelum dibeli oleh seorang pelaut asal Samoa dan menjadi kapal dagang. Namun, pada tahun 1955, jasa Joyda berakhir dengan tiba-tiba dan misterius. Pada 3 Oktober, kapal itu pergi untuk pelayaran perdagangan lain yang seharusnya memakan waktu tak lebih dari 48 jam. Keterlambatan terjadi di laut. Jadi,
Saat Joyida tak tiba pada tanggal 5 Oktober sesuai jadwal, kekhawatiran tak begitu tinggi. Tapi kemudian kapal itu tidak datang juga pada hari berikutnya. Tak ada tanda bahaya atau tanda keberadaan Joyida di antara titik keberangkatan dan kedatangannya. Sebuah regu pencarian dan penyelamatan dikirim untuk menemukan kapal itu. Dan selama 6 hari, mereka menelusuri area seluas hampir 260.000 km persegi. Pada 12 Oktober, misi itu kembali ke pangkalan dengan tangan kosong. Joyida menghilang tanpa jejak. Cuma sebulan berselang, kapal dagang lain, Tuvalu, melihat kapal yang hilang itu jauh dari rutenya, hanyut di laut lepas dan terombang-ambing. Para pelaut naik ke kapal itu dan menemukan bahwa semua awak dan penumpangnya, totalnya 25 orang, hilang bersama semua muatan kapal itu. Radio disetel ke kanal Mara Bahaya Internasional, yang artinya para kru telah mencoba meminta bantuan, tapi mereka gagal menjangkau siapapun karena kabel radionya rusak, membuat jangkauan jadi terbatas hingga 3 km saja. Skoci di sana juga hilang, menunjukkan bahwa para penumpangnya pasti telah meninggalkan kapal itu. Sayangnya, mereka tampaknya membawa buku catatan kapal, sehingga tim penyelamat tidak tahu apa yang terjadi. Hingga saat ini, misteri MV Joyida masih belum terpecahkan. Tak ada yang tahu kemana perginya para awak dan penumpang serta apa penyebab menghilangnya mereka. SV Carol A. Deering bukanlah kapal hantu seperti yang kita tahu. Kapal itu tidak bergentayangan di laut lepas. Sebaliknya, kapal itu ditemukan di pantai, tapi keadaannya yang selalu kandas adalah teka-teki yang diselimuti misteri. Carol A. Deering dibangun pada tahun 1919 di Maine dan merupakan kapal besar yang dibuat untuk pelayaran komersial. Sayangnya, meski biaya konstruksinya besar, kapal ini hanya melaut selama 1 tahun sebelum perjalanan terakhirnya. Tanggal 19 Juli 1920, kapal itu melakukan perjalanan dari Puerto Rico ke Rio de Janeiro lewat Newport News untuk mengirimkan muatan batu bara. Kapal ini hampir setengah jalan ke tujuan akhirnya, tapi sang kapten tiba-tiba sakit parah dan para kru kembali untuk menurunkan sang kapten dan putranya, sekaligus mencari pengganti kapten. Pelayaran itu berjalan tanpa insiden, tapi saat tiba di Barbados pada bulan Desember untuk memasok ulang, ada suasana aneh di antara para kru. Mualim satu kapal itu tampaknya tak senang dengan sang kapten baru. Tak ada yang terlalu memperhatikannya saat itu, namun mereka akan menyesalinya. Carol A. Deering terakhir terlihat di laut pada 28 Januari 1921 saat sebuah kapal suar melihatnya di lepas pantai Carolina Utara. Ada keributan di dek sekitar buritan, tempat awak kapal biasanya dilarang. Kemudian kapal lain melihatnya, tapi sudah tidak ada seorang pun di geladak. Pada tanggal 31 Januari, kapal dagang itu ditemukan kandas di Diamond Shoals, sebuah situs yang terkenal dengan banyak bangkai kapal yang telah terdampar di sana selama berabad-abad. Saat tim pencarian dan penyelamatan naik, kapal itu sudah ditinggalkan. Buku catatan dan barang-barang pribadi kru pun hilang, bersama dengan 2 skoci. Masih belum ada jawaban atas apa yang terjadi di atas Carol A. Deering Januari itu, meski versi yang paling populer adalah terjadi pemberontakan. Mungkin kita tak akan pernah menemukan kebenarannya. SS Bay Chimo mungkin merupakan salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah. Kapal uap kargo besar ini dibangun pada tahun 1914 di Swedia dan menjalani tugasnya selama lebih dari 16 tahun, memperdagangkan persediaan bulu dengan suku asli Alaska dan Kanada. Lalu, pada 1 Oktober 1931, Bay Chimo terjebak di sekumpulan es. Awalnya, para awak kapal sepertinya bisa menunggu dan melanjutkan perjalanan karena kapal itu berhasil lepas dalam beberapa hari. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, kapal itu terjebak lagi, kali ini untuk selamanya.
Di minggu berikutnya, sebuah regu penyelamat dikirim untuk menjemput 22 awak Beichimo, sementara 15 lainnya tetap di antrean untuk menunggu musim dingin jika diperlukan untuk membebaskan kapal itu. Namun, sebulan kemudian, setelah badai salju yang kuat melanda kemah mereka, para pelaut keluar dari tempat perlindungan dan menyadari kapal itu sudah hilang. Untungnya, beberapa hari kemudian, seorang pemburu setempat memberitahu mereka bahwa Beichimo tidak hilang. Dia melihatnya sekitar 70 km dari tempat berkemah. Mereka berhasil melacaknya, tapi memutuskan kapal itu tak akan selamat dari musim dingin. Jadi, mereka mengambil kargo paling berharga dan meninggalkannya. Sayangnya mereka salah. SS Beichimo selamat dari musim dingin itu dan banyak musim dingin berikutnya. Saat es pecah, kapal itu berlayar sendiri, hanyut tanpa arah di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Ada banyak orang yang melihat penampakan kapal hantu itu, yang kadang terombang-ambing di laut lepas dan terkadang terjebak di bongkahan es lagi. Orang-orang berusaha naik dan menyelamatkannya, tapi kondisi cuaca atau kurangnya peralatan selalu menghalangi mereka. SS Beichimo terakhir terlihat oleh penduduk asli Alaska pada tahun 1969, 38 tahun setelah ditinggalkan. Apa yang terjadi kemudian masih belum diketahui. Kisah SS Orang Medan adalah salah satu kisah kapal hantu paling membingungkan dan mengerikan di abad ke-20. Bahkan, tak ada yang tahu pasti apakah kapal itu benar-benar ada atau tidak. Kapal itu tidak tercatat di Lloyd's Shipping, daftar kapal internasional yang menjadikannya buah bibir atau kapal yang menghindari pendaftaran resmi karena alasan mencurigakan. Bagaimanapun, kisah tentang apa yang terjadi dengan kapal Medan ini berbeda-beda. Menurut sebagian besar laporan, kapal itu membawa kargo tak dikenal di perairan Indonesia saat panggilan darurat diterima oleh kapal lain di sekitarnya. Kru yang bertugas mendengar pesan SOS, tapi isinya selalu berbeda. Pesan itu tidak berulang, dan kru kapal Orang Medan tidak menjawab segala upaya untuk menghubunginya kembali. Kapal yang menerima panggilan darurat bergegas untuk menyelamatkan, tapi mereka baru mencapai kapal itu di hari berikutnya saat kapal itu sudah hanyut dan sedikit miring. Saat para penyelamat naik ke kapal, mereka tak menemukan awak selamat, namun satu sekoci hilang yang menyiratkan bahwa setidaknya ada satu awak yang berhasil menyelamatkan diri. Apa yang terjadi pada penumpang lainnya di kapal itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Meski begitu, tak ada fakta pasti tentang cerita ini. Jadi, kita mungkin tak akan pernah tahu apakah SS Orang Medan adalah kapal sungguhan atau cuma fiksi belaka. SV Zebrina adalah tongkang layar 3 tiang yang dibangun pada tahun 1873 untuk perjalanan perdagangan sungai di Amerika Selatan. Kapal ini setia melayani selama lebih dari 4 dekade dan terbukti menjadi kapal yang kuat serta bisa diandalkan. Kapal itu kemudian dipindah ke Eropa dan terus bekerja dengan baik. Lalu, pada Oktober 1917, Zebrina berlayar dalam perjalanan biasanya dan ditemukan terdampar beberapa hari kemudian. Anehnya, meski kapal itu utuh sempurna, seluruh awak yang terdiri dari 5 orang beserta kaptennya menghilang. Tak ada bukti langsung atau fakta jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Teori yang paling meyakinkan adalah para kru terpental dari geladak karena ledakan bawah air. Lalu kapal itu berlayar tanpa mereka. Tapi kebenarannya, seperti biasa, tetap tidak diketahui. Kamu pergi mendaki pegunungan terjal di Mammoth Lakes, California. Medannya keras dan sulit, salju yang bercampur es makin mempersulit jalan. Separuh jalan, kamu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, kamu melihat barang-barang berserakan di tanah berbatu. Kamu agak mendekat agar bisa melihat lebih jelas dan mendapati sesuatu yang mirip puing-puing pesawat. Ternyata, puing-puing itu milik seorang pilot pemecah rekor bernama Steve Fawcett. Otoritas telah mencarinya selama hampir setahun dan tak seorang pun bisa menemukan dia dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab pesawatnya jatuh. Ini sepertinya penerbangan mudah bagi pilot berpengalaman, jadi apa yang mungkin terjadi kepadanya?
Bertahun-tahun sebelum kejadian tragis ini, Fawcett berusaha melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Dia mencoba menjadi pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Kebayang nggak sih ngabisin waktu 2 pekan dalam kontainer kecil cuma untuk memecahkan rekor dunia? Kalau kamu penasaran, ini yang kamu butuhin untuk terbang keliling dunia. Sistem navigasi andal, sponsor kaya, dan ketahanan tubuh yang tak kenal lelah. Meski balon udara adalah moda terbang tertua, tak seorang pun berhasil terbang keliling dunia dengan balon udara sampai Fawcett melakukannya. Dan ini jelas gak gampang. Ini hari pertama dalam upaya kedua Fawcett untuk terbang keliling dunia dengan balon udara. Saat itu tahun 1997, dan kerumunan orang yang diliputi kecemasan berkumpul di St. Louis menunggu Fawcett lepas landas. Pilot itu memasuki stadion dengan senyum lebar. Dia jelas tidak terlihat seperti seorang petualang yang hendak mencoba mencapai sesuatu yang mustahil. Tapi ini perjalanan luar biasa dalam hidupnya. Sebagai persiapan, dia berlatih untuk menyesuaikan diri berada di ketinggian 3.700 meter. Kondisi ini sangat berat loh. Dia terbang di kabin tanpa tekanan dan berada di sela-sela awan. Memang kelihatannya mustahil dia akan berhasil, tapi dia tetap melakukannya. Balon meluncur ke udara, kerumunan di bawah bersorak dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat jalan. Kecepatan angin sekitar 5 knot memungkinkan balon udara meluncur. Di malam pertama, salah satu pemanasnya rusak. Di luar kabin udaranya sangat dingin, tapi dia bisa melalui malam itu. Senjata rahasia Fawcett adalah autopilot balon udara pertama di dunia. Di atas sana sepi, dan kebutuhan untuk fokus terus-menerus bikin orang cepat lelah. Pada malam hari dia menyalakan autopilot untuk tidur. Autopilot ini menyalakan pembakar dengan urutan yang sudah diprogram komputer dan menjaga balon tetap di jalur yang benar. Namun, Fawcett tetap harus bangun dan mengoperasikan pembakar untuk mengubah ketinggian. Setelah 3 hari, keberhasilan pertama tercapai. Dia telah terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia terbang seorang diri, tapi ada tim yang menemaninya dari darat. Mereka berkomunikasi melalui email yang dikirim lewat satelit. Di akhir pekan pertama, pusat kendali misi menerima email mengkhawatirkan dari Fawcett. Awan-awan gelap menjulang di cakrawala, sepertinya cuaca tidak berada di pihaknya. Dia bisa melihat badai petir dari atas balon udara, tapi mustahil memprediksi kekuatannya. Fawcett bertekad untuk terbang menembus awan meskipun sangat beresiko. Dia terbang 305 meter di atas permukaan tanah dengan visibilitas 0. Meski begitu, dia berhasil lolos. Penerbangannya berlanjut melalui Libya, Iran, dan India. Tampaknya nggak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia sudah sangat kelelahan. Fawcett nggak yakin berapa lama lagi dia sanggup meneruskan perjalanannya. Di dalam balon udara, makanannya sudah dibagi menjadi porsi-porsi kecil dan dia memakai ember sebagai toilet. Sayangnya dia kehilangan banyak bahan bakar saat melintas di atas Atlantik. Saat setengah jalan melalui India, balon itu menabrak pohon. Dia sudah terbang sejauh 15.500 km dari St. Louis sampai titik pendaratannya. Fawcett nggak berhasil mencapai targetnya, tapi dia nggak mau menyerah. Untuk bisa sukses, Fawcett harus mengubah strateginya. Rencana barunya adalah terbang di atas belahan bumi selatan. Ini kali pertama seseorang mencoba hal itu. Idenya simpel, di bagian bumi selatan, dia akan lebih banyak terbang di atas perairan. Ini akan membantu dia terbang lebih cepat karena cuma butuh izin penerbangan dari 5 negara sepanjang perjalanan. Jika kamu berada di darat saat Fawcett terbang melintas, mungkin kamu akan bertanya-tanya, benda apa ya yang terbang di langit itu? Ketika dia terbang di atas Cape Town di Afrika Selatan saja, lebih dari 50 orang melaporkan telah melihat objek terbang aneh. Sorry kalau udah bikin kalian kecewa, tapi itu cuma Fawcett dengan balon udaranya. Upayanya untuk terbang keliling dunia melalui belahan bumi selatan hampir berhasil. Dia beruntung ketika sampai di Australia, dia terbawa arus jet yang membantu dia ngebut sampai sekitar 115 knot. Itu 3 kali kecepatan Gazelle. Semangatnya tinggi karena Fawcett telah memecahkan rekor jaraknya dengan terbang lebih dari 22.000 km. Di bawah kakinya, lanskap Australia yang indah dipenuhi dengan gurun dan danau kering.
dia melintasi pesisir Australia pukul 20:22 waktu setempat dan pendaratan berikutnya adalah di Chili yang jauhnya lebih dari 12.000 km. Tapi sekali lagi, sebuah badai petir besar menghadang di depannya. Setelah memasuki badai, balon udaranya terlihat sangat rapuh. Petir dan angin kencang merobek balon itu dan kali ini dia nggak berhasil melewati badai. Dia jatuh ke laut saat balon udaranya terbakar. Satu tim penyelamat menunggu sampai pagi untuk mencari Fawcett dan sebuah pesawat Hercules berhasil menyelamatkannya dari perairan terbuka. Dalam upayanya yang ke-6, Fawcett berhasil berkeliling dunia dengan balon udara panas. Balon Spirit of Freedom mendarat di Queensland, Australia setelah penerbangannya 2 pekan keliling dunia. Dia terbang dengan kecepatan lebih dari 321 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 31.000 km. Fawcett telah berhasil! Dia adalah pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Tapi setelah memecahkan rekor ini, dia nggak mau berhenti di situ. Dia ingin melakukan hal yang sama menaiki kendaraan lain. Dia meyakinkan Richard Branson, pemilik Virgin Atlantic, untuk mendanai sebuah pesawat terbang bermesin tunggal yang kemudian dinamai Virgin Atlantic Global Flyer. Tanggal 8 Februari 2005, Global Flyer lepas landas. Pesawat ini berangkat untuk mengitari garis balik utara dengan jarak sekitar 37.000 km. Fawcett berhasil memecahkan rekor dunia lagi. Dia mampu mengatasi kebocoran bahan bakar di awal penerbangan dan berhasil kembali ke Salina di Kansas, tempat dia memulai penerbangannya. Apakah kisah ini bikin kamu ingin naik balon udara? Fawcett ahli dalam perjalanan udara dan kondisi ekstrim. Karena itulah menghilangnya dia di pegunungan Sierra Nevada penuh dengan misteri. Apa yang telah terjadi hingga menjatuhkan pilot berpengalaman seperti dia? Pada tanggal 3 September 2007, Fawcett lepas landas dari sebuah peternakan di Nevada dengan pesawat bermesin tunggal yang diberi nama Super Decathlon. Ini penerbangan siang santai yang berubah menjadi bencana. Fawcett nggak pernah kembali ke peternakan itu. Tim SAR dikirim untuk mencari pilot dan pesawatnya itu, tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Baru setahun kemudian, seorang pendaki menemukan sebagian barang-barang Fawcett di dekat Danau Mammoth. Lalu pencarian udara menemukan sisa-sisa pesawat berkursi 2 yang dikendarai Fawcett di ketinggian 3.050 meter. Misteri itu berhasil terpecahkan dengan bantuan teknologi canggih. Dalam fasilitas terowongan angin heksagonal pertama di dunia, para ahli mereka ulang kondisi cuaca di hari penerbangan Fawcett. Mereka mencoba memahami apakah tekanan udara ke bawah dari pegunungan Sierra Nevada bisa menjatuhkan pesawat ini ke tanah. Dengan bantuan replika pesawat yang lebih kecil, mereka mendapatkan temuan yang memilukan. Pada hari itu jarak pandangnya normal, tapi arus angin menggerakkan pesawat layaknya sehelai daun. Tekanan udara ke bawah yang terjadi tiba-tiba kemungkinan membuat Fawcett bingung dan kehilangan kendali pesawat, yang kemudian menyebabkannya jatuh ke pegunungan. Mesin pesawat gak cukup kuat untuk menahan angin yang mengempaskannya ke tanah, dan ini semua terjadi di luar kendali Fawcett. Dan penemuan puing-puing itu akhirnya menutup kasus menyedihkan ini. Pesawat bermesin tunggal Beechcraft Bonanza memang bernasib naas kala itu. Di dalamnya, pilot Bruce Garnon membawa 2 penumpang, ayah dan mitra bisnisnya. Mereka lepas landas dari Pulau Andros di Bahama dan terbang ke arah barat laut menuju pesisir Florida. Saat itu, tanggal 4 Desember 1970. Coba lihat peta. Kalau kamu menarik garis dari Kepulauan Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali lagi ke Bermuda, bentuk apa yang terlihat? Ya, benar, segitiga Bermuda. Area yang dikenal telah menelan 2.000 kapal laut dan 200 pesawat secara misterius selama ratusan tahun. Pesawat Bruce Garnon pun tak luput dari ganasnya segitiga misterius ini. Tapi, seharusnya sih penerbangan ini sama saja seperti penerbangan yang kerap Bruce lakukan. Biasanya, waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam kalau tanpa gangguan atau fenomena aneh lain. Semua awak pesawat juga biasa-biasa saja, layaknya sedang melakukan perjalanan rutin menuju kantor. Namun, kali ini semuanya berbeda. Mereka akan menghadapi situasi yang sangat ganjil.
Bruce lepas landas lalu mencapai ketinggian standar. Hal aneh pun langsung terjadi. Pada ketinggian sekitar 300 meter, Bruce melihat awan kecil yang mendekat. Tapi kok terus membesar? Bukan karena jaraknya semakin dekat loh, tapi ukurannya yang semakin besar. Bruce harus menerobosnya dan ia berhasil keluar dari awan itu. Awan misterius lain kembali muncul pada ketinggian 3.500 meter. Ukurannya sangat besar, jadi dia juga harus menerobosnya. Dia pun berkonsentrasi, mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya melaluinya. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat pekat, seperti tengah malam. Semuanya gelap gulita, tapi tak ada awan badai maupun hujan. Bruce mulai khawatir dan tiba-tiba terlihat cahaya putih yang terus berkelebat, hilang dan muncul seperti petir. Tentu saja pilot ini tahu kalau itu bukanlah petir. Cahayanya sangat benderang sehingga menerangi area sekitar. Setelah terbang selama 30 menit, Bruce baru sadar kalau awan ini sama seperti awan sebelumnya yang dia lewati saat pesawat mulai naik. Cuma kali ini berbentuk pusaran, sehingga pesawatnya terbang melewati bagian tengahnya. Lebar awan ini sekitar 1,6 km dan seolah tanpa ujung. Bruce mengira dia tak akan bisa keluar dari situ. Tapi 1 menit kemudian, dia melihat cahaya di hadapannya. Pesawat itu bergerak lurus ke depan dan hampir lolos dari awan yang mengerikan. Tapi tiba-tiba terjadi hal aneh lagi. Lapisan luarnya terus menyempit, seolah menelan pesawat. Alat navigasi pesawat mulai sulit dikendalikan. Kompasnya bergerak sendiri ke arah berlawanan. Peralatan elektronik juga tidak berfungsi. Sepertinya pesawat itu telah dikendalikan oleh kekuatan lain atau mulai bergerak dalam suatu aliran. Bruce mati-matian berusaha untuk mengambil kendali, tapi gagal. Pesawatnya terus terbang di dalam terowongan itu. Dia berusaha meloloskan diri dan bertekad untuk tetap bertahan agar bisa membagikan pengalamannya. Awan itu terus mengecil dan melingkupinya seperti pusaran. Bruce tak bisa buang-buang waktu. Dia harus segera keluar dari situ. 20 detik kemudian, dia mengalami saat-saat yang paling menegangkan di hidupnya. Tapi kemudian, dia berhasil keluar dari kungkungan awan hitam itu. Menurut penjelasan Bruce, selama 5 detik setelah lolos dari situ, pesawatnya sangat ringan. Awan pun hilang dan pesawatnya mulai memasuki kabut asap keabu-abuan. Ketiga orang itu menghela napas lega. Bruce segera mengambil radio dan menghubungi stasiun pengendali darat. Dia ingin para petugas menginformasikan lokasi pesawatnya. Tapi saat mengecek di layar radar, si petugas malah kebingungan. Pesawat Bruce tidak terdeteksi radar dan seolah tidak pernah ada. Tapi kemudian, si petugas menjelaskan kalau lokasinya sudah ada di ruang udara Miami. Nah, sekarang giliran Bruce yang kaget. Ini semua pasti salah. Beechcraft seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km. Perlu diingat, waktu tempuh biasanya sekitar 90 menit. Tapi kali ini cuma 47 menit. Dan pesawat model ini cuma bisa terbang dengan kecepatan sekitar 290 km per jam. Coba kamu hitung deh. Pasti mustahil kan? Si petugas pasti salah baca radar. Tapi saat awannya menghilang, Bruce tahu dia memang ada di atas Miami. Pesawat itu mendarat dengan selamat. Saatnya memecahkan misteri ini. Memangnya apa yang telah terjadi selama penerbangan? Bruce mengecek sisa bahan bakar, kemudian jam tangannya. Setelah menghitung-hitung, dia malah tambah bingung. Konsumsi bahan bakarnya tidak sesuai dengan jarak tempuh yang seharusnya. Bruce tidak mungkin salah kalkulasi dong. Dia pilot yang sangat berpengalaman. Saat usianya masih 20-an saja, dia sudah mengantongi 600 jam terbang. Dia juga hafal betul dengan ruang udara yang telah dilintasinya itu. Semua bukti yang ada seolah menunjukkan pesawat Bruce telah melompati hampir setengah jarak tempuh biasanya. Dengan peristiwa ganjil ini, pria itu pun mulai berpikir keras. Dia bahkan berkonsultasi dengan para ahli dan profesor, tapi tak ada yang bisa menjelaskannya. Jadi, Bruce mengusulkan teorinya sendiri dan bahkan menulis buku tentang pengalamannya itu. Dia menyimpulkan peristiwa itu disebabkan oleh kabut listrik disertai kilatan putih. Namun,
Ada juga yang berteori kalau energi gelaplah yang menyebabkan lompatan waktu tempuh ini. Ya, betul. Energi gelap yang membuat alam semesta semakin mengembang. Energi ini bisa membelokkan ruang waktu seperti lubang hitam, sehingga membentuk terowongan aneh ini. Bruce tidak sengaja menabraknya, tapi dia beruntung bisa lolos dari situ. Karena itulah, dia berhasil melesat sampai di ruang udara Miami. Tapi, energi gelap hanyalah teori yang menjelaskan hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Bruce bisa menempuh jarak sejauh itu dalam waktu yang begitu singkat. Tapi, ada beberapa detail yang bisa dijelaskan. Menurut catatan arsip, terdapat 84 bintik matahari yang dilaporkan pada hari itu. Begitu juga angin surya dahsyat yang bergerak dengan kecepatan hampir 700 km per detik. Ini bisa menyebabkan gangguan pada magnetosfer bumi, sehingga mengacaukan peralatan dan radar pesawat. Jadi, teori Bruce tentang kabut listrik bisa jadi benar. Lalu, bagaimana dengan awan anehnya? Ternyata, awan ini sering kali terjadi di area tersebut. Di sini tekanan rendah dan tinggi sering bertemu. Akibatnya, terbentuk awan badai. Mungkin saja sih, awan yang disaksikan Bruce itu hanyalah dua aliran udara yang saling bertabrakan. Sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana pesawat itu bisa sampai ke Miami secepat kilat. Bisa saja kan suatu saat nanti jawabannya akan terungkap. Sementara ini, peristiwa tersebut hanyalah teka-teki misterius segitiga Bermuda. Tapi sepanjang sejarahnya ada juga kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Pada tahun 1945, sebanyak 5 pesawat menghilang di segitiga Bermuda secara bersamaan. Pada 5 Desember, beberapa siswa penerbang Angkatan Laut sedang berlatih di area tersebut. Saat itu pelajarannya tentang navigasi. Ironisnya, mereka kehilangan arah menuju pangkalan, lalu menghilang. Banyak orang berasumsi mereka kehabisan bahan bakar. Kemungkinan bisa juga begitu, tapi kok sangat aneh. Kelima orang ini dibimbing oleh letnan yang berpengalaman dan punya 2.500 jam terbang. Dia tak akan pernah membiarkan pilot pemula terbang begitu jauh sampai mereka tersesat. Insiden ini dinamakan Flight 19. Sampai sekarang pun penyebabnya masih jadi perdebatan. 3 tahun kemudian, pesawat jet yang terbang menuju Miami dari Puerto Rico juga hilang di area yang sama. Pesawat itu mengangkut 29 penumpang dan 3 anggota kru. Sepanjang penerbangan, cuacanya sangat cerah. Namun, para ahli meyakini sekitar 80 km di lepas pantai Miami, pesawat itu mungkin menabrak angin kencang hingga membawanya keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Bertahun-tahun kemudian, para penyelam menemukan bangkai pesawat yang sangat mirip dengan pesawat hilang itu di lautan. Tapi, beberapa detail dan nomor registrasinya kurang memadai, sehingga tidak ada yang bisa mengonfirmasinya. 1 bulan kemudian, pada Januari 1948, pesawat lain juga hilang di Bermuda. 25 penumpang dan 6 anggota kru lenyap begitu saja di area antara Azores dan Bermuda. Misteri hilangnya pesawat ini, serta sekian banyak insiden lain, belum juga terpecahkan. 32 km di selatan Olympia, Washington, ada sejumlah gundukan aneh setinggi 2,5 meter dan selebar 9 meter yang ditumbuhi rumput. Gundukan ini menutupi area seluas 2,5 km persegi. Bukit-bukit kecil ini dinamakan Mima Mounds, dan tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Gundukan ini telah menghantui mimpi para ahli geologi hampir selama 200 tahun. Para ilmuwan telah berselisih pendapat tentang apa persisnya yang menyebabkan munculnya gundukan ini di tempat itu. Ada berbagai teori, seperti gempa, gletser, lubang gas, membengkaknya tanah liat, dan bahkan aneh-aneh. Tahun 1942, para ahli geologi beranggapan bahwa tikus tanah bisa membentuk gundukan itu. Tahun 1987, teori itu diuji. Potongan logam kecil didorong masuk ke dalam gundukan dan dimonitor dengan bantuan detektor logam. Ketika tikus tanah menggali liangnya, logam itu terdorong ke atas bukit. Sebuah program komputer menganalisis hasil itu. Ternyata, banyak generasi tikus tanah memang bisa membentuk gundukan seperti itu.
tikus butuh waktu ratusan tahun lebih. Tapi alasan kenapa tikus-tikus itu mendorong tanah ke atas alih-alih lebih hemat energi kalau menggesernya ke belakang saja masih belum jelas. Sejauh ini, keterlibatan tikus tanah baru teori. Para ilmuwan beranggapan bahwa hutan hujan Amazon adalah ekosistem luas yang telah dipenuhi pepohonan selama jutaan tahun. Tapi, ketika cincin Amazon selebar 5 meter ditemukan, semua teori berubah. Cincin ini membuktikan bahwa kawasan itu sangat berbeda sebelum ditubuhi hutan. Area itu mirip sabana modern. Ilmuwan mengambil sampel tanah di dekat sejumlah danau, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah ini tidak berasal dari hutan hujan, tapi dari daratan yang kering. Ini berarti mungkin lingkungan orang yang dulu tinggal di sini sama sekali lain dari perkiraan para ilmuwan. Para ahli geologi masih mempelajari cincin itu. Mereka mencoba memikirkan apa tujuannya. Dikenal sebagai mata Sahara, struktur Rayset adalah objek berbentuk cincin selebar 48 km di tengah gurun pasir itu. Awalnya Rayset dikira sebagai situs benturan meteorit, tapi sekarang ilmuwan percaya bahwa struktur ini dibentuk oleh erosi suatu bukit atau gunung. Bukit itu tergerus seiring waktu, tapi meninggalkan lapisan-lapisan cincin batu yang dulu merupakan sebuah gunung. Mata itu begitu menyolok, sehingga para astronaut di Stasiun Antariksa Internasional bisa melihatnya dari sana. Antartika adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tapi hal teraneh dari tempat ini mungkin berada jauh di bawah es. Sampai sekitar 60 tahun lalu, Antartika dianggap sebagai tanah yang datar. Itu semua berubah pada tahun 1958 ketika pegunungan Gambursev ditemukan. Pegunungan ini tersembunyi 3 km di bawah es. Tinggi puncaknya lebih dari 3.000 meter. Dan seluruh pegunungan itu membentang sejauh 1.200 km. Itu sepertiga ketinggian Gunung Everest dan sekitar setengah panjang pegunungan Himalaya. Belum pernah ada yang melihat pegunungan Gambursev. Es menyembunyikan lembah-lembah dalam dan tanjakan terjalnya. Pegunungan ini bisa menunjukkan seperti apa bumi jutaan tahun lalu. Danau Vostok di timur Antartika ditemukan pada tahun 2012 dalam pengeboran. Ilmuwan menemukan danau air tawar yang tak terjamah dan tidak membeku, lebih dari 3 km di bawah es. Peneliti percaya bahwa mikroorganisme dan proses geotermal unik yang belum pernah ditemukan ada di danau itu. Bagaimanapun, danau itu belum pernah terkena sinar matahari atau terpapar oleh atmosfer bumi selama lebih dari 15 juta tahun. Tapi mengebor ke dalam danau bisa merusak ekosistem di dalamnya dan mencemari salah satu tempat yang belum terjamah di planet ini. Ada anomali seluas 106 meter di Samudra Hindia yang dikenal sebagai Indian Ocean Geode Law (IOGL). Tempat ini menghasilkan pembelokan gaya gravitasi alami terbesar di dunia, deposit mineral berat, banyak palung laut dalam, dan cadangan magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet. Ini memungkinkan peneliti mencari pola dan memperkirakan apa yang terjadi di bawah permukaannya. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi yang lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya bahwa anomali itu mungkin berupa lekuk di mantel bumi yang mencari jalan naik menuju kerak bumi. Gua kristal berada di negara bagian Chihuahua, Meksiko. Gua ini penuh dengan kristal gipsum yang saling bersilangan di seluruh area bawah tanah itu. Gua itu ditemukan pada tahun 2000 ketika para pekerja sedang menguras air dari sebuah tambang zinc. Saat itulah mereka menemukan struktur berkilauan ini. Kristalnya begitu murni dan besar, panjangnya sekitar 10 meter. Dan tepi-tepinya sangat tajam, hingga para geolog tidak mampu memperkirakan umurnya dengan metode konvensional. Untungnya, para peneliti menemukan sampel bakteri berumur 5.000 tahun di salah satu konstruksi kompleks itu. Bekerja di dalam gua-gua itu sangat berat. Di sana, suhunya mencapai 58 derajat Celcius dan kelembapannya sangat tinggi. Ilmuwan butuh alat pendingin khusus untuk turun ke dalam gua. Meskipun mereka hanya bisa melakukan perjalanan pendek-pendek. Sayang, perusahaan pemilik tambang membanjiri lagi gua itu, sehingga mencegah penelitian lebih jauh.
Sekitar 720 km jauhnya dari Bangkok, di timur laut Thailand, ada formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini tampak seperti 3 ikan paus berenang. Desain indah yang terbentuk alami itu dikenal sebagai Three Whales Rock. Jutaan tahun lalu, area ini cuma sebuah gurun, tapi tanahnya berubah. Lambat laun, batu pasir tertarik oleh gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Kalau kamu memutuskan untuk menjelajahi sistem jejak di sekitar Three Whales Rock, akan ditemukan sejumlah air terjun dengan flora dan fauna yang melimpah di sana. Penduduk lokal menyebut Kawah Patomski sebagai sarang elang api. Ini adalah gundukan batu kapur dengan lebar 150 meter dan tinggi 40 meter. Tak ada yang tumbuh di dekat atau di atasnya, dan hewan berusaha keras untuk menghindarinya. Pertama kali ditemukan oleh geolog pada tahun 1949. Kawasan itu dipercaya berumur sekitar 500 tahun. Teori yang paling mungkin tentang asal-usulnya adalah ledakan uap. Ini bisa terjadi selama pemuaian gas yang cepat di wilayah itu. Ilmuwan percaya bahwa sarang elang api adalah gunung berapi gas yang sangat langka. Cadangan gas raksasa mungkin telah terperangkap jauh di bawah tanah. Ini bisa terjadi karena batu kapur yang terbentuk di sekitar cadangan ini membentuk tekanan yang sangat kuat. Pelepasan mendadak dari gas yang tersimpan membentuk lubang raksasa ini di hutan itu. Panjang Danau Hillier di Australia Barat hanya 610 meter, tapi warnanya sudah lama membuat bingung para geolog. Tidak seperti kebanyakan danau pink di dunia. Danau Hillier selalu berwarna pink sepanjang tahun. Warnanya tidak dipengaruhi oleh sinar matahari atau suhu. Kalau kamu lihat dari atas, warna cerah danau itu sangat kontras dengan warna biru di sekitar Teluk Besar Australia. Alasan sebenarnya dari warna unik di Danau Hillier belum sepenuhnya dipahami. Banyak yang menduga ini ada kaitannya dengan ganggang mikro di dalam danau, atau mungkin ini adalah reaksi antara garam dengan natrium bikarbonat yang ditemukan dalam air danau. Perbukitan coklat di Provinsi Bohol, Filipina tertutup oleh vegetasi hijau yang subur di sebagian besar waktu sepanjang tahun. Tapi 1.200 lebih gundukan ini berubah menjadi coklat di musim kering. Dari sanalah asal namanya. Anehnya, tak ada pohon atau semak yang tumbuh di atasnya. Misteri lain adalah bagaimana bentuk gundukan itu bisa begitu simetris. Ada mitos yang melibatkan raksasa yang saling melempar batu selama berhari-hari tanpa henti dalam pertarungan. Ilmuwan percaya bahwa gundukan setinggi 45 meter itu terbentuk oleh batu kapur yang tertimbun di atas tanah liat dan mengalami erosi. Tapi sampai hari ini, misteri pembentukannya masih belum terpecahkan. Ketidakcocokan besar mewakili sekitar 1 juta tahun catatan batuan yang hilang. Fenomena ini muncul dalam semua jenis formasi batuan di seluruh dunia. Ilmuwan telah mencoba mencari jawaban bagaimana dan kapan sejumlah besar materi ini bisa lenyap. Salah satu teori yang masuk akal melibatkan gletser. Ini bisa terjadi di masa yang dikenal sebagai bumi bola salju, yaitu masa ketika seluruh bumi tertutup es. Gletser menggerus ratusan ribu ton batuan dan tanah, lantas meninggalkan celah raksasa sampai setebal 1,6 km di antara lapisan batuan yang berdekatan. Sebagian ahli geologi berpikir bahwa catatan itu hilang ketika super benua Rodinia terbentuk dan pecah. Berlokasi di semenanjung Yamal dan Gidan, lubang-lubang luas ini ditemukan pada tahun 2014. Sepertinya lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya makin melebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu, ada banyak teori tentang bagaimana kemunculannya. Gagasannya beragam, mulai dari benturan meteorit sampai aktivitas peradaban lain. Tapi penjelasan yang paling umum adalah gas metana yang bereaksi dengan partikel-partikel air setelah ibun abadi bumi mulai mencair. Ini menghasilkan banyak gelembung metana yang meletus menembus es. Kawah-kawah itu bisa berumur ribuan tahun, tapi tak ada orang yang tahu pasti. Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia.
Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalagmit raksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah Caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku, dan hutan stalagmit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 km saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappelling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hellhole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horor. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakkan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas.
Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok, buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Mauville tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigmen dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. 2 orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini, tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Wastu La Lowry yang terletak di French Quarter, New Orleans ini memiliki reputasi yang suram. Mantan pemiliknya, Madame Delphine McCarthy La Lowry, adalah seorang sosialita kaya di awal abad ke-19. Legenda urban mengatakan bahwa dia memperlakukan para pekerjanya dengan sangat buruk. Suatu malam pada tanggal 10 April 1834 terjadi kebakaran di rumah Madame La Lowry. Madame La Lowry dan keluarganya berhasil melarikan diri, tapi dia meninggalkan para pekerjanya. Mereka terkunci di dalam rumah. Penduduk setempat yang marah dengan kelalaiannya berkumpul di sekitar rumah, menghancurkan beberapa dindingnya, dan akhirnya mereka mencuri barang-barang yang tersisa. Setelah kebakaran, keluarga La Lowry melarikan diri ke Paris. Rumah lain dibangun di atas tanah Louisiana ini.
Namun konon, hantu para pekerja masih terjebak di dalam properti tersebut. Mereka cenderung mengganggu orang-orang yang masih hidup untuk menuntut keadilan. Saat ini rumah ini masih menjadi milik pribadi, namun kamu dapat memesan tur dan mendengar cerita ini secara detail. Ngomong-ngomong, rumah besar ini dan pemiliknya yang terkenal kejam itu memainkan peran besar dalam waralaba American Horror Story. Meski mereka tidak benar-benar memfilmkan serial ini di rumah tersebut, aktris dan sutradara Amerika Kathy Bates memerankan Madame LaLaurie dan menampilkan karakter unik dari wanita terkenal ini. Jadi kamu bisa menontonnya kalau kamu berani. Destinasi menyeramkan kita berikutnya juga ditampilkan dalam sebuah film waralaba di Amityville Horror. Media mengatakan bahwa rumah bergaya kolonial Belanda ini terletak di desa Amityville, New York. George dan Kathy Lutz membeli properti ini pada tahun 1955 dengan harga $80.000. Harga yang murah tersebut disebabkan oleh tragedi yang terjadi di rumah itu 1 tahun sebelumnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ronnie DeVio yang tinggal di rumah tersebut merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya. Keluarga Lutz mulai menyadari ada aktivitas aneh di rumah itu, seperti aroma-aroma misterius, suhu yang sangat rendah, dan suara keras yang tidak diketahui asalnya. Menurut keluarga Lutz, mereka pernah memanggil seorang pendeta untuk membersihkan suasana suram tersebut, tapi pendeta itu merasa sangat tidak enak selama ritual dan tangannya mulai berdarah. Keluarga Lutz melarikan diri dari rumah itu dengan terburu-buru. Kisah seram mereka mengilhami The Amityville Horror, sebuah buku yang ditulis oleh penulis Amerika Jay Anson dan beberapa film horor yang sukses. Rumah tersebut memang telah direkonstruksi, namun masih berdiri dan alamatnya telah diubah untuk menghilangkan jejak dan mencegah kerumunan wisatawan berkumpul di sekitarnya. Apa kamu kenal dengan rumah lucu di Harrisville, Rhode Island ini? Rumah ini dikenal sebagai salah satu rumah paling berhantu di Amerika. Properti ini mendapatkan reputasinya yang terkenal itu setelah beberapa orang kehilangan nyawa di rumah ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 1917, keluarga Perron mulai tinggal di sini dan menurut legenda ada makhluk tak kasat mata yang tinggal bersama mereka. Pada awalnya makhluk tersebut terlihat lucu, tapi kemudian mulai menjadi lebih menyeramkan. Anggota keluarga mengalami serangan fisik dan penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Mereka mengundang pemburu misteri terkenal, Ed dan Lorraine Warren, untuk meneliti kasus ini yang kemudian menginspirasi sebuah buku serta film The Conjuring yang dirilis pada tahun 2013. Pada tahun 1919, properti ini dibeli oleh keluarga Heinzen yang juga senang menyelidiki misteri. Mereka melaporkan beberapa hal aneh yang terjadi di rumah tersebut dan akhirnya mengembangkan bisnis yang sukses di bidang pariwisata berhantu. Mereka menjual properti tersebut dengan harga hampir $1,5 juta pada tahun 2022. Yuk kita lanjut ke Tennessee. Legenda urban ini menceritakan kisah menyeramkan yang dimulai pada tahun 1804. John Bell dan keluarganya pindah ke pertanian yang tampak damai ini dari North Carolina. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik. Namun 13 tahun kemudian, keluarga tersebut mulai mengalami kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya mereka mulai melihat bayangan aneh seperti binatang di sekitar peternakan. Gak lama kemudian, para tamu misterius ini mulai berbisik dan akhirnya berbicara dengan suara keras. Beberapa entitas misterius mulai membuat keluarga tersebut terbangun di malam hari dengan suara-suara keras dan serangan. Hal ini sangat mengganggu putri mereka yang masih kecil, Betsy Bell. Tangan-tangan tak tampak menjambak rambut Betsy dan memukul tubuhnya. Ketika Betsy dewasa dan akan menikah, entitas tersebut melakukan segalanya untuk membatalkan pertunangannya dengan mengatakan bahwa Betsy tidak akan bahagia dengan calon suaminya. Rumor tentang peristiwa menakutkan ini menyebar ke seluruh desa dan penduduk setempat mulai mengunjungi pertanian itu berharap untuk melihatnya sendiri. Mereka menyebut entitas tersebut sebagai penyihir Bell. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi penduduk setempat masih percaya bahwa hantu penyihir jahat itu tinggal di tempat-tempat ini dan bersembunyi di sebuah gua di dekat pertanian.
Ohio adalah salah satu negara bagian yang paling terkenal berhantu di Amerika Serikat. Salah satu tempat legendarisnya adalah Mansfield's Reformatory, bekas penjara yang konon menjadi rumah bagi entitas paling menyeramkan di negara ini. Penjara ini berusia hampir 130 tahun, ditutup pada tahun 1919 dan segera menjadi terkenal terutama setelah menjadi lokasi syuting film The Shawshank Redemption. Dan karena kita melewati Ohio, yuk kita lihat tempat seram lainnya. Taman hiburan The Chippewa Lake dulunya menarik banyak tamu dengan berbagai wahana, roller coaster, dan biang lala yang ikonik. Namun pada tahun 1970-an, 100 tahun setelah dibuka, taman hiburan ini terpaksa ditutup. Hal ini terjadi karena pemeliharaan yang buruk dan rendahnya jumlah pengunjung. Taman ini telah mengalami beberapa kali kebakaran, jadi kini area itu terlihat seperti reruntuhan menyeramkan yang ditumbuhi semak belukar dan karat. Mark Twain telah tinggal di rumah karismatik di Hartford, Connecticut ini selama sekitar 17 tahun. Selama periode ini, dia menulis The Adventures of Tom Sawyer dan The Adventures of Huckleberry Finn. Saat ini properti ini berfungsi sebagai museum yang menampilkan kehidupan sang penulis. Namun tempat ini juga terkenal karena beberapa fenomena misterius yang terjadi. Beberapa pengunjung melapor bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat hantu wanita berbaju putih. Bagian rumah yang paling berhantu adalah ruang biliar. Twain sering bersantai di sana selama ia tinggal. Dan kini beberapa pengunjung mengklaim bahwa mereka dapat mencium bau asap tembakau saat melewati ruangan itu. Pennsylvania memiliki banyak kisah menakutkan yang bisa ditawarkan. Terlepas dari penampilannya yang apik, rumah mewah ini sudah lama kosong. Pemiliknya, Peter Whitener, menyelesaikan pembangunannya setelah kehilangan istri tercintanya Hannah dalam sebuah perjalanan kapal pesiar yang tragis. Itu terjadi pada akhir abad ke-19 dan akhirnya Whitener kehilangan banyak kerabat di rumah ini. Dia cukup kaya untuk bisa berinvestasi dalam pembangunan Titanic. Mungkin dia terpesona dengan ide kapal yang tidak bisa tenggelam itu, tapi sayangnya putra dan cucu tertua Peter kehilangan nyawa ketika Titanic tenggelam. Akhirnya rumah itu ditinggalkan, tapi konon hantu keluarga Whitener masih ada. Dan ngomong-ngomong tentang Titanic, Molly Brown adalah salah satu penyintasnya. Dia terkenal karena mendayung sekoci selama sekitar 7 jam sebelum mencapai tempat yang aman. Tapi rumah Molly sendiri di Denver memiliki reputasi yang menyeramkan. Dia adalah pemilik properti berhantu itu bersama suaminya yang menjalankan bisnis pertambangan. Selama bertahun-tahun, beberapa orang melapor bahwa mereka melihat hantu kucing dan sosok manusia berlari menuruni tangga rumah. Para saksi penampakan tersebut bersikeras bahwa ada sesuatu yang menyeramkan yang terjadi di balik tembok-tembok ini. Saat ini rumah tersebut beroperasi sebagai museum, jadi kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Dan gimana jika kamu bertemu dengan hantu yang menyeramkan saat berbelanja di Soho? Legenda urban ini berasal dari tahun 1939. Seorang wanita muda, Gulielma Elmorsens, mencoba melarikan diri bersama kekasihnya Levi Weeks. Mereka adalah penyewa di rumah kos yang sama. Sekitar 2 minggu kemudian, mayatnya ditemukan di dasar sumur di bangunan yang sekarang menjadi toko retail besar COS. Setelah penemuan yang mengerikan itu, polisi menangkap Levi. Meskipun dia dibebaskan, arwah Sens dikatakan menghantui gedung tersebut sebagai peringatan bagi wanita lain. Hal yang paling menyeramkan adalah bahwa sumur itu masih ada di sana dan para pembeli dapat melihatnya di ruang bawah tanah di bagian belakang area pakaian pria. Siapkan dirimu dan selamat datang di toko mainan berhantu yang terkenal di Sunnyvale, California. Legenda mengatakan bahwa tanah di bawah properti ini dulunya adalah perkebunan milik Martin Murphy. Dia mempekerjakan seorang pendeta Johnny Johnson yang jatuh cinta pada putri Murphy, Elizabeth. Namun Elizabeth bertunangan dengan seorang pengacara, hati Johnny hancur dan dia kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan saat menebang kayu.
Saat ini hantu Johnny dilaporkan berkeliaran di sekitar toko Toys R Us masih mencari Elizabeth yang dicintainya. Para pelanggan dan karyawan melaporkan mereka melihat benda-benda yang bergerak sendiri, mendengar langkah kaki misterius, dan bahkan bisikan Johnny melalui sistem intercom. Hii. Baiklah teman-teman, berkumpullah dan yuk kuceritakan tentang Manananggal, pemikat sejati, makhluk mitos dari cerita rakyat Filipina. Dia sering digambarkan sebagai seorang wanita yang suka memangsa wanita hamil yang sedang tidur. Tapi menariknya, pada siang hari dia berdandan dan terlihat seperti wanita cantik. Namun saat malam tiba, dia melepaskan bagian tubuhnya dan melebarkan sayapnya yang besar seperti kelelawar untuk terbang ke dalam kegelapan dan mencari korban berikutnya. Dan gak hanya berhenti pada wanita hamil. Gak, terkadang dia akan menggunakan kecantikannya untuk menyesatkan para pria dan membawa mereka ke tempat persembunyian rahasianya, di mana dia akan memakan jantung, usus, dan organ dalam lainnya sepanjang malam. Astaga. Kalau kamu berhenti dengan Manananggal dan ingin mencegahnya menyatukan kembali tubuhnya sebelum matahari terbit, cukup taburkan garam, abu atau bawang putih yang sudah dihaluskan di bagian tubuhnya yang tersisa. Sangat mudah kan? Jadi tetaplah awasi keajaiban bersayap ini dan jangan lupa bawang putihnya. Oke, coba lihat ini. Dalam cerita rakyat Jerman ada makhluk gila yang disebut Alp. Pada dasarnya, makhluk ini seperti vampir yang bercampur dengan inkubus dan memakai topi keren yang disebut Tarncape yang memberinya sebuah jenis kekuatan. Makhluk ini suka memangsa wanita di malam hari dengan mengacaukan mimpi mereka. Oh, dan dia juga suka meminum ASI dan menghisap darah manusia dan anak-anak. Alp bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam hewan seperti kucing, babi, anjing, ular, dan bahkan kupu-kupu. Dan dia punya mata jahat yang bisa membuatmu mengalami nasib buruk atau sakit. Tapi jangan khawatir, kamu bisa melindungi diri dengan menyembunyikan sapu di bawah bantal, mengarahkan sepatu ke pintu, menggantungkan tapal kuda besi di tiang ranjang, atau menaruh cermin di dada. Dan kalau semuanya gagal, biarkan lampu menyala sepanjang malam dan jejalkan lemon ke mulutnya kalau kamu memergokinya tidur siang. Mari temui Pontianak, hantu seram dari mitologi Melayu. Menurut legenda, dia adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan dan sekarang dia ingin membalas dendam. Dia juga bukan hantu biasa. Dia punya rambut hitam panjang, kuku yang tajam, dan gaun putih berlumuran darah. Tapi hati-hati, karena dia juga ahli dalam menyamar. Dia bisa berubah menjadi wanita cantik untuk memikat mangsanya sebelum merobek-robek isi perut mereka. Kalau kamu keluar di malam hari dan mendengar suara tangisan bayi atau tawa feminin, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah Pontianak yang sedang mengincarmu. Dan kalau suaranya pelan, dia mungkin sudah dekat. Jadi tetaplah waspada dan jangan tertipu oleh wanita yang terlalu cantik. Hey, tahu nggak? Menurut legenda Irlandia, setiap keluarga punya Banshee. Banshee akan mengeluarkan ratapan atau teriakan yang memekakan ketika ada anggota keluarga yang akan meninggal dunia. Peringatan yang nggak terlalu halus, tapi jangan biarkan tangisannya yang menakutkan menipumu. Banshee ini sangat cantik dengan rambut panjang tergerai dan mata merah karena tangisannya. Dia juga dikenal karena mengenakan selendang abu-abu di atas kain hijau. Modis dan seram? Kita suka itu. Beberapa orang bahkan bilang Banshee ini bisa berubah menjadi seorang wanita muda bernyanyi yang manis yang meramalkan kehancuran keluarga. Astaga. Dan kalau itu belum cukup untuk membuatmu merinding, dia juga pernah terlihat membungkuk di hutan, menangis terseduh-seduh di malam hari. Kedengarannya seperti penggila pesta kan? Jadi lain kali kalau kamu mendengar jeritan yang menyeramkan di tengah malam, ingatlah, mungkin saja itu adalah Banshee di sekitarmu yang sedang memberitahumu. Sekarang aku akan memberitahumu tentang Kalupiluit. Makhluk ini seperti hantu kutub utara. Mereka tinggal di dekat bongkahan es dan dikenal suka menyambar anak-anak yang terlalu dekat dengan air. Tapi jangan khawatir, itu hanya mitos untuk menjaga anak-anak tetap aman. Penampilan makhluk-makhluk ini bervariasi dari satu cerita ke cerita lainnya, namun semuanya punya beberapa kesamaan. Mereka punya kulit hijau berlendir, rambut panjang dan kuku jari tangan yang panjang.
Tangannya berselaput seperti ikan dan mengenakan parka mewah yang terbuat dari bulu bebek eider. Oh, dan hati-hati dengan siripnya. Salah satu siripnya bisa mengeluarkan suara yang akan melumpuhkanmu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengakalinya. Beberapa pemburu Inuit yang cerdik menemukan kalau mereka bisa membuat kalupiluit berubah bentuk menjadi anjing laut atau paus. Mereka bisa dengan mudah menghabisinya dan membawa pulang hasil tangkapan yang lezat. Yum! Menurut beberapa cerita, makhluk ini menggunakan anak-anak yang diculik untuk menjaga rambut mereka agar tetap terlihat luar biasa. Sungguh dedikasi terhadap perawatan rambut. Ada juga yang bilang anak-anak itu hanya dimakan atau digunakan untuk membuat mereka awet muda. Tapi ada kisah unik. Pernah ada seorang nenek yang nggak bisa memberi makan cucunya. Jadi dia memanggil kalupiluit untuk membawanya pergi. Suku ini akhirnya bangkit kembali dan sepasang suami istri muda pergi untuk menyelamatkan anak itu. Mereka menemukannya tertambat di rumput laut oleh kalupiluit, tapi setiap kali mereka mendekat, dia akan menyeretnya kembali ke dalam air. Mereka akhirnya menunggu sampai matahari terbit untuk melepaskannya. Ya, kalupiluit mungkin menyeramkan, tapi mereka hanya menjaga anak-anak. Dan siapa tahu, mungkin mereka akan memberi beberapa tips perawatan rambut kalau kamu cukup beruntung bertemu dengan mereka. Mari kukenalkan pada monster mirip kuda yang paling menakutkan di seluruh Skotlandia, Nuk Laffey atau Nuka Laffey. Monster jahat ini punya tubuh tanpa kulit, kepala 10 kaki lebih besar dari manusia, dan nafas yang sangat beracun sehingga bisa menghancurkan hewan dan tanaman. Selain itu, ia juga punya kekuatan jahat yang bisa menyebabkan kekacauan di seluruh pulau. Tapi jangan takut, karena ada roh tua yang dikenal sebagai Sea Meter yang bisa mengendalikan monster mengerikan ini selama bulan-bulan musim panas. Nuk Laffey berakar dari cerita rakyat Norwegia dan Orkadian dan pertama kali didokumentasikan oleh Jo Ben yang misterius dengan menggunakan beberapa manuskrip Latin pada abad ke-16. Ernest Marwick, seorang penulis dan penulis cerita rakyat Orkadian, berpikir makhluk laut jahat ini mirip dengan Nok Norwegia. Nuggle dari Shetland dan Kelpie yang bisa berubah bentuk atau Kelpie air. Jadi, kalau kamu sedang berjalan-jalan di Skotlandia dan bertemu dengan makhluk menakutkan ini, ingatlah, panggil Sea Meter dan larilah untuk menyelamatkan diri. Makhluk ini berasal dari Afrika Selatan, Tokoloshe. Ia mungkin terlihat seperti gremlin, tapi percayalah, ia jauh lebih nakal. Rupanya para penyihir dan dukun bisa memanggil mereka dengan kekuatan magisnya. Tapi ada beberapa cara untuk mengendalikan para pengacau ini. Salah satu caranya adalah dengan memberi mereka susu kental manis, yang tampaknya merupakan kesukaan mereka, dan memangkas rambut mereka agar bisa melihat. Kalau itu nggak berhasil, kamu bisa memanggil dukun untuk menggunakan sihir kuno untuk mengusir mereka. Menurut cerita rakyat Afrika Selatan, Tokoloshe ini sebagian besar nggak terlihat dan bisa menghisap batu untuk tetap seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin menjauhkan mereka dari rumah, taburkan garam khusus yang diberkati, alias garam Tokoloshe, di sepanjang kusen pintu dan kusen jendela. Atau kalau ingin lebih berhati-hati, letakkan beberapa batu bata di bawah kaki tempat tidurmu. Lebih baik cari aman daripada menyesal, kan? Pernah dengar tentang Chimera? Dia benar-benar monster secara harfiah. Hibrida betina yang bernapas dengan api ini terdiri dari berbagai macam bagian tubuh hewan. Bayangkan tubuh seperti singa, kepala seperti kambing, dan ekor yang berakhir di kepala ular. Menurut mitologi Yunani, Chimera adalah anak dari Typhon dan Echidna. Dan saudara-saudaranya adalah Cerberus dan Lernen Hydra. Kedengarannya seperti reuni keluarga ya, tapi jangan khawatir. Pahlawan kita, Bellerophon, siap menghadapi tantangan ini. Raja Lycia mengirimnya dalam sebuah misi untuk mengalahkan Chimera yang menakutkan. Dan Bellerophon adalah pahlawan terhebat yang ditakuti para monster. Chimera bukanlah tandingan Bellerophon dan Pegasus andalannya. Meskipun sang raja diam-diam berharap Chimera akan mengalahkan Bellerophon, namun pada akhirnya keadilan menang dan Chimera dikalahkan. Baiklah, sekian untuk hari ini.